Bulan puasa itu bukan cuma soal nahan lapar sama haus aja loh. Apalagi buat kalian anak-anak SMA, bulan ini tuh bisa jadi kayak arena latihan yang luar biasa buat ngebentuk karakter. Nah, kali ini kita bakal bedah jurus-jurus keren buat menguasai emosi, biar kita jadi pribadi yang makin tangguh. Oke, langsung aja ke intinya ya. Kalian pernah ngerasa nggak sih emosi remaja tuh kadang kayak gunung berapi di dalam diri, dikit-dikit bisa meletus? Nah, pertanyaannya, gimana caranya naklukin si gunung berapi ini? Apalagi pas bulan puasa kan, lapar, haus, kadang bikin sumbu emosi jadi pendek. Ini nih, pantangan yang bakal kita coba taklukkan bareng-bareng. Nah, buat ngejawab tantangan tadi, coba deh bayangin kita ini pendekar. Ya, beneran, pendekar yang lagi latihan. Tujuannya apa? Biar kita punya jurus-jurus sakti buat ngendaliin emosi. Jadi, kita yang ngontrol emosi, bukan emosi yang ngontrol kita. Gimana, siap? Oke, namanya juga pendekar. Pasti butuh senjata kan? Nah, senjata kita di sini tuh bukan pedang atau keris, tapi serangkaian jurus buat ngelola emosi. Yuk, kita kenalan sama jurus-jurusnya satu persatu. Fondasi dari semua jurus ini namanya pembelajaran sosial emosional atau biasa disingkat SIL. Gampangnya gini deh, SIL itu proses di mana kita belajar, satu, ngenalin emosi kita sendiri, dua, ngelola emosi itu, terus kita juga belajar buat empati ke orang lain, ngebangun hubungan yang baik, sama bikin keputusan yang bertanggung jawab. Nah, inilah intinya dari yang namanya kecerdasan emosional. Di dalam SEL itu ada 5 kompetensi inti yang bisa kita latih. Pertama, ada kesadaran diri. Ini soal kenal sama perasaan sendiri. Lanjut, manajemen diri. Nah, ini cara kita ngaturnya. Terus, kita lihat keluar, ada kesadaran sosial. Ini soal ngertiin perasaan orang lain alias empati. Keempat, keterampilan relasi, biar jago kerjasama. Dan puncaknya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelimanya ini kayak pilar yang bikin karakter kita jadi kokoh. Jurus pertama, dan ini penting banget, namanya name it to tame it. Gampangnya, kasih nama emosinya biar bisa dijinakin. Simpel kan? Jadi pas kita sadar dan bisa bilang, oh aku lagi kesel nih, atau waduh aku cemas banget. Nah, di saat itu otak logis kita mulai kerja, ngambil alih dari otak emosional yang lagi panas. Ini langkah pertama banget biar kita nggak dikuasai perasaan. Jurus kedua, ini buat komunikasi, namanya iMessage atau pesan saya. Ini jurus komunikasi yang ampuh banget. Rumusnya gampang kok. Aku ngerasa sebutin perasaanmu. Waktu kamu jelasin apa yang dia lakuin, aku harapnya sih kasih tahu maunya kamu apa. Nah, dengan cara ini kita bisa jujur soal perasaan kita tanpa nyerang atau nyalahin orang. Komunikasi pun jadi lebih adem. Lanjut, jurus ketiga, rumus PRO. Peristiwa plus respons sama dengan output. Maksudnya gimana? Gini, kejadiannya boleh sama, misalnya minuman kita tumpah, tapi hasilnya bisa beda jauh. Kenapa? Karena yang nentuin itu bukan kejadiannya, tapi respons kita. Kita emang nggak bisa ngontrol semua peristiwa, tapi kita 100% punya kuasa atas respons kita. Nah, disitulah kekuatan pendekar sejati. Oke, jurus-jurusnya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, di mana tempat latihannya? Nah, jawabannya ada di sebuah program keren namanya Ramah, yang menjadikan bulan Ramadan sebagai, ya, arena latihan yang pas banget. Jadi, ramah itu apa sih? Ini tuh singkatan yang cerdas banget, punya 2 arti sekaligus. Dari sisi nilai, ramah itu singkatan dari responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Tapi, ramah juga singkatan dari langkah-langkah belajarnya, mulai dari rekognisi, analisis, membuat, aksi lanjut, sampai hasil belajar dan refleksi. Jadi satu paket lengkap. Yang bikin program ramah ini seru, dia tuh nggak cuma satu mata pelajaran aja. Ini tuh nyambung kemana-mana. Jadi bukan cuma pelajaran agama atau BK doang. Coba lihat, puasa itu nyambungnya ke biologi, soal tubuh kita. Terus interaksi sama teman dihubungkan sama informatika, soal etika digital. Bahkan kesehatan nyambung ke PJOK. Semuanya terintegrasi jadi satu, bikin belajarnya jadi relevan banget sama kehidupan kita. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Gimana caranya kita ngegabungin jurus-jurus kelola emosi yang tadi dengan kegiatan-kegiatan nyata di dalam arena latihan ramah. Yuk kita bedah koneksinya. Ini nih, intinya di sini. Coba perhatiin. Setiap kegiatan di program ramah itu sebenarnya adalah ajang kita buat latihan jurus. Pas diskusi soal gimana rasanya puasa, itu lagi ngelatih kesadaran diri. Terus, pas kerja kelompok sambil nahan lapar, wah, itu ujian keterampilan relasi yang sesungguhnya. Bikin konten digital yang sehat, itu jelas soal pengambilan keputusan bertanggung jawab.
Bahkan nulis jurnal refleksi tiap hari itu buat ngasah manajemen diri. Jadi setiap momen itu bener-bener latihan. Bahkan hal yang kelihatannya sepele, kayak milih mau buka puasa pakai apa, itu bisa jadi momen belajar loh. Bener banget, kayak kutipan ini bilang, milih makanan itu bukan cuma soal kenyang, tapi ini soal self-care, soal ngelatih pengendalian diri. Ini bagian dari manajemen diri juga. Keren ya gimana setiap aspek di bulan Ramadan tuh bisa jadi pelajaran buat ngebentuk karakter. Terus buat apa sih kita latihan ini semua? Apa cuma buat nyelesain proyek sekolah atau biar Ramadannya lewat gitu aja? Oh tentu enggak, tujuannya tuh jauh lebih besar dari itu. Kita lagi ngebangun bekal untuk seumur hidup. Semua latihan ini muaranya itu ke satu hal, ngebentuk 21st century skills atau keterampilan abad 21. Ini bukan cuma soal angka di rapor ya, tapi soal skill beneran yang dibutuhin buat sukses nanti, kayak kemampuan buat adaptasi, kerja bareng, sama mikir kritis. Coba deh kita lihat daftarnya. Ini dia bekal masa depan yang kita maksud. Bisa berpikir kritis, jago mecahin masalah, bisa kolaborasi, komunikasi lancar, ngerti etika digital, dan yang paling penting, punya akhlak mulia dan peduli sama sesama. Nah, semua ini nggak cuma diajarin lewat teori, tapi langsung dipraktekin lewat proyek ramah. Ini bekal yang bakal berguna banget, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga dan masyarakat. Jadi, intinya apa? Transformasi, perubahan. Dari yang awalnya cuma kayak tugas sekolah biasa, jadi sesuatu yang nempel selamanya di diri kita. Karakter mulia, dan itu jadi pegangan kita seumur hidup. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kalau gabungan antara pembelajaran dengan pengolahan emosi di sekolah aja bisa ngebentuk karakter sekuat ini, coba bayangin, karakter mulia apa lagi ya yang bisa kita bangun kalau kita pakai pendekatan ini di bagian lain hidup kita? Coba dipikirkan.